بسم الله الرحمن الرحيم Kita akan membahas sebuah kisah yang menarik dari Qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, yakni runtuhnya negeri Sabah. Para pendengar dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tahu bahwa di dunia ini ada satu negara yang selalu dikait-kaitkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan negara ini sangat erat kaitan dengan Islam. Baik Islam yang ada di Timur Tengah ataupun Islam yang ada di negeri kita, Indonesia ini. Negeri tersebut kita kenal dengan negeri Yaman. Kenapa saya akan bicara tentang negeri Yaman? Karena kisah tentang kerajaan Sabah ini ada di negeri Yaman. Sabah ada yang mengatakan dia adalah satu nama kabilah di negeri Yaman. Dan ada juga yang mengatakan diambil dari seorang yang bernama Sabah ibn Ya'rub. Ada juga yang mengatakan Sabah itu diambil dari tawanan, karena dia orang yang pertama ditawan orang Arab. Dan juga banyak khilaf di antara para ulama yang disebutkan salah satunya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Tetapi bagaimanapun al-ibrah bi umumil lafdi la bi khususis sabab. Bahwa ibrah pelajaran dalam Al-Quran itu bukan sebab turunnya, tetapi umumnya lafad, dan itu kita ambil ibrah dan pelajaran dari kisah runtuhnya negeri Sabah ini. Sebelum saya ceritakan kepada kaum Sabah ini ada erat kaitannya dengan kisah Nabiullah Sulaiman dan Ratu Balqis. Disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam membariskan pasukannya, kemudian kehilangan satu pasukan burung hudhud. Ketika itu Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam marah, bahkan mengancam, "Lau adzibannahu adzaban syadida, aw la adzbahanna, aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin." Kalau seandainya hudhud itu tidak segera datang, maka saya akan siksa dengan siksa yang sangat keras, atau saya sembelih, atau dia membawa bukti yang jelas tentang alasan ketidakhadirannya atau keterlambatannya. Maka selang sesaat tiba-tiba pasukan burung hudhud itu datang. Kemudian memberikan alasan dan mengatakan di hadapan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam bahwa dia telah terbang ke sebuah tempat dan melihat ada satu kerajaan yang sangat megah dan mewah, tetapi dipimpin seorang wanita. Hudhud pun mengatakan, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsyun azim." Kata Hudhud, "Sesungguhnya aku mendapati seorang wanita yang menjadi raja pada negara tersebut, dan wanita itu diberikan segala sesuatu dan juga kerajaan yang sangat besar. Tetapi nikmat yang begitu besar terhadap wanita tersebut sayang. Mereka bukan para penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala." Karena Hudhud mensifati tentang kisah Balqis, dia mengatakan, "Wajadtuha wa qaumaha ya'buduna lisyamsi min dunillah." Aku dapati mereka menyembah matahari dan bukan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun. Dan syaitan telah menghiasi perbuatan-perbuatan mereka
dan juga menghalang-halangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk kepada hidayah. Singkat cerita, kemudian Sulaiman pun mengirim surat kepada Ratu Balqis ini agar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak maka negaranya akan diserang. Akhirnya kemudian ketika mendapatkan surat tersebut, Ratu Balqis pun kemudian rapat besar bersama para pembesarnya, dan para pembesar menyarankan untuk melawannya dengan alasan bahwa kita negeri yang kuat, negeri yang banyak pasukan, kenapa kita tidak berperang? Tetapi Ratu Balqis adalah ratu yang sangat lembut. Dia tidak mau ada pertumpahan darah. Dia ingin membujuk Sulaiman agar tidak menyerangnya dengan memberikan hadiah yang banyak. Tapi Sulaiman tidak berhajat dengan hadiah. Dia seorang nabi. Dia hanya menginginkan umat manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin kaya. Maka hadiah itu dibalikkan lagi, kemudian mengancam Balqis kalau tidak beriman kepada Allah maka dia tetap menyerangnya. Akhirnya kemudian singkat cerita, setelah istana Balqis kemudian dipindah oleh Sulaiman dan menunjukkan bahwa Nabiullah Sulaiman adalah nabi yang Allah berikan segala sesuatunya melebihi para nabi dan rasul yang lainnya. Dari situlah maka belakangan Balqis beriman kepada Sulaiman. Setelah kemudian Balqis beriman kepada Sulaiman, kemudian juga kerajaan Saba, Allah Subhanahu wa taala anugerahkan nikmat yang sangat besar. Kenikmatan kaum Saba ini membuat cemburu daerah-daerah yang lainnya. Karena begitu suburnya, begitu indahnya, bahkan dijelaskan seorang wanita apabila membawa keranjang ke dalam kebunnya, tidak usah dipetik buah tersebut, keluar sudah penuh keranjangnya. Saking suburnya. Bahkan air tidak pernah terputus, tidak kenal kemarau dan musim hujan. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang luar biasa kepada negeri Saba, sehingga dibicarakan oleh negeri-negeri yang lainnya tentang keindahannya. Dan itu nikmat yang sangat besar. Disitulah setelah kemudian masa berlalu, Ratu Balqis meninggal dunia. Kemudian juga disebutkan oleh sebagian athar, diutus kepada mereka banyak para nabi. Ada yang mengatakan 12 nabi, ada yang mengatakan 17 nabi, wallahu a'lam. Yang jelas bahwa diutus kepada mereka kaum Saba ini para nabi. Dan kita tahu tugas para nabi adalah menyerukan kepada manusia agar menyembah Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala alias taghut. Allah mengatakan, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut." Dan kami utus pada tiap-tiap negeri seorang rasul. Bahkan bukan hanya seorang rasul. Buktinya negeri Saba beberapa rasul. Bahkan dalam surah Yasin dijelaskan ada satu daerah yang diutus 3 rasul sekaligus. Tugas mereka hanya satu, mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk menunggalkan Allah dan menjauhi sesembahan selain daripada Allah alias taghut. Itu tugas mereka. Lah kemudian sebagian beriman dan sebagian kufur. Dan itulah tabiat dakwah. Orang yang menyerukan kepada tauhid, pasti manusia akan terpecah menjadi 2 kelompok. Ada yang ikut, ada yang menolak. Yang menolak terpecah menjadi berapa kelompok. Ada yang menolak tapi diam saja. Tapi ada juga yang menolak dengan cara kemudian membantah, bahkan kemudian melawan. Ya. Dan itulah tabiat dakwah. Apabila seorang mendakwakan dakwah tauhid, pasti seseorang akan diuji, bahkan terkadang juga bukan hanya diuji, tapi terkadang juga disakiti. Ma'asyiral muslimin, para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Saba ini adalah negeri yang sangat indah. Yang sangat indah sekali. Bahkan dikatakan di zaman itu negeri tersebut adalah sebesar-besarnya kebaikan yang Allah berikan kepada negeri tersebut. Dan mereka demikian karena mereka sangat erat memegang Taurat.
ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkahi negeri tersebut disebabkan karena mereka memegang Taurat. Betul-betul mereka beragama di atas agama ahli kitab. Dan di zaman itu agama itu adalah agama yang paling hak. Karena memang belum datang kepada mereka Islam, belum lahir Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi kemudian seiring dengan Nabi mereka satu persatu kemudian meninggalkan mereka. Meninggal. Maka dijelaskan pada pada abad yang keempat sebelum Masehi, mulailah kemudian mereka bergeser. Tauhid mereka bergeser menjadi para penyembah berhala. Kemudian pada abad ke-8 Masehi sebelum Masehi, mulailah mereka kembali menyembah matahari, bulan, bintang, sebagaimana dahulu di masa kerajaan Balqis sebelum masuk Islam kepada agama Sulaiman alaihi salatu wassalam. Dan kita tahu bahwa dosa yang tidak terampuni adalah dosa syirik. Dan justru syirik itulah yang mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengundang adab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun murka karena mereka kemudian melakukan dua kekufuran. Pertama, kufur nikmat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesenangan kepada mereka, setiap safar mereka tidak perlu bawa bahasa kita mungkin zat, ya, perbekalan. Kenapa? Karena 10 hari mereka berjalan, di kiri kanan mereka ada kebun dan buah-buahan. Mereka tinggal petik saja. Ya, mereka tinggal petik. Ya. Plus juga mereka diberikan keamanan. Mereka safar ke kabilah manapun tidak ada yang mencuri. Karena semua kaya. Semua Allah berikan nikmat. Dan yang lebih parah, mereka kufur, bukan hanya kufur nikmat, tapi kufur dalam agama. Mereka mulai menyembah berhala, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah bintang, dan begitu seterusnya. Dari sini Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan tikus-tikus besar, sebesar kucing. Akhirnya kemudian menggerogoti bendungan Ma'rib, yang merupakan bendungan yang membendung air di antara dua bukit. Dari sinilah seluruh kebun-kebun Sabah dialiri. Ketika kemudian bendungan itu dihancurkan oleh Allah, digerogoti oleh tikus-tikus besar, akhirnya terjadi bencana hebat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengirim banjir dan meluluhlantakkan negeri Sabah, sehingga tidak tersisa satu pun tumbuh-tumbuhan kecuali hanya 3 saja. Dan itu disebutkan dalam Al-Quranul Karim, Zawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Hanya 3 tumbuh-tumbuhan saja. Ya. Pertama, tumbuhan khamtin. Khamtin itu tumbuhan yang berduri, tapi buahnya tidak bisa dimakan karena pahit. Kemudian aslin. Aslin tidak berbuah. Pohonnya berduri, hanya bisa untuk diambil naungannya. Kemudian wasyai'in min sidrin qalil, ma'ruf buah sidr. Pohon sidr kadang berbuah setahun sekali, itu pun tidak mencukupi mereka. Dan itu azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan hanya itu saja, dikirim kepada mereka berbagai macam hama, yang dulunya tidak ada rayap, tidak ada lalat, tidak ada ulat, tidak ada binatang-binatang kecil yang membahayakan mereka. Tapi setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengazab negeri Ma'rib, negeri Sabah, maka sampai hari ini negeri tersebut tidak sesubur yang diceritakan Al-Quran, dan menjadi cemburu seluruh kabilah-kabilah Arab karena indah dan suburnya, karena Allah menggambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik dan Allah zat yang maha mengampun. Kita baca sedikit tentang kisah Sabah yang disebutkan dalam suratus Sabah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Sungguh, bagi negeri Sabah, fi maskanihim ayah, pada tempat mereka itu ada tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Negeri Sabah itu negeri ayatun min ayatillah. Satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak?
Karena indahnya negeri tersebut, karena suburnya negeri tersebut, tidak ada orang miskin di negeri tersebut. Bahkan mereka hidup berkecukupan. Sehingga banyak diceritakan manusia di zaman itu. Makanya wajar Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi maskanihim ayah. Negeri Saba itu satu tanda dari tanda-tanda kuasa Allah. Jannatani an yamin wa shimal. Di mana negeri Saba itu memiliki dua kebun. Kebun sebelah kanan dan kebun sebelah kiri. Seolah-olah kalau seandainya Anda berjalan di sebuah jalan, maka jalan tersebut diapit oleh dua kebun. Dua kebun dengan beragam macam pohon, beragam macam tumbuh-tumbuhan, beragam macam buah-buahan, dan seolah-olah tidak pernah tidak ada musimnya. Musim terus. Semua buah-buahan ada. Bahkan menurut ahlul ilmi, menurut para ulama, ketika menggambarkan keindahan negeri Saba itu, sampai-sampai kalau ada seorang perempuan meletakkan keranjang di atas kepalanya, kemudian masuk ke dalam kebun tersebut, keluar sudah penuh dengan buah-buahan di atas kepalanya tanpa harus memetiknya. Dan ini belum terjadi. Belum terjadi setelah musnahnya negeri Saba sampai hari ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayat dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada mereka nikmat yang sangat besar ini, kulu min rizki rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rizki Rabb kalian, kemudian bersyukurlah. Allah hanya minta ini saja. Makan dari rizki Allah Subhanahu wa taala dan bersyukurlah. Sebab hanya dengan itu Allah tambah nikmat kalian. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian terus melakukan syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian, la azidannakum, aku akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau kalian kufur, maka azabku sangat pedih. Bagi Allah Subhanahu wa taala menghilangkan kekayaan itu tidak memerlukan waktu yang lama. Terkadang dalam hitungan detik sudah habis kekayaan itu. Allah bisa saja mengirimkan gempa, mengirimkan tsunami, mengirimkan angin puting beliung, mengirimkan kebakaran, dan begitu seterusnya. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memberi, dan Allah juga Zat yang Maha Menahan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya meminta kepada kita dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, makan dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah. Tentu bersyukur di sini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menasabkan nikmat ini datang dari Allah, kemudian mengelola nikmat Allah ini untuk di jalan Allah, dan tidak sombong dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian Allah mengatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negeri yang indah, sebuah negeri yang sangat baik sekali. Bahkan bukan hanya itu, wa rabbun ghafur. Kalau seandainya mereka beribadah dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, mereka memiliki Rabb yang Maha Mengampun, sehingga nikmat mereka tidak dicabut. Karena bagaimanapun salah satu sebab penyebab nikmat dicabut karena kekufuran. Karena orang itu ketika berbuat dosa tidak mau bertobat dan kembali. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang mengirimkan bencana kepada mereka. Dari sini kita tahu bahwa negeri Saba ini negeri yang sangat indah sekali. Negeri yang luar biasa. Negeri percontohan negeri-negeri di zaman itu. Tetapi sayang, ketika diutus kepada mereka banyak utusan, kemudian sebagian mereka mengingkari utusan tersebut, bahkan kufur nikmat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bijannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Fa'aradu, mereka pun berpaling. Mereka tidak mau menerima dakwah, menolak dakwah,
mulai kufur nikmat. Ya, karena Allah yang berfirman, kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istagna. Sekali-kali tidak. Terkadang orang itu ketika melampaui batas itu disebabkan karena Allah berikan kecukupan. Makanya sering saya katakan bahwa kekayaan itu bukan alamat kebaikan. Terkadang kekayaan itu alamat keburukan. Betapa banyak orang-orang yang sebelum Allah berikan kekayaan mereka dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi setelah kemudian Allah kuasakan kepada mereka dunia, Allah bentangkan, akhirnya kemudian mereka pun kufur nikmat. Sebagaimana Nabi SAW pernah mengkhawatirkan kepada umatnya dan mengatakan, bukanlah kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku takutkan kepada kalian. Walakin akhsha alaikum an tubsatad dunya. Yang aku khawatirkan kalau dunia sudah dibentangkan di hadapan kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikukum kama ahlakathum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Sebagaimana orang-orang dulu berlomba-lomba mengejar dunia dan meninggalkan akhirat. Maka kalian akan dihancurkan sebagaimana orang dulu juga dihancurkan. Lihat kaum Sabah. Kaum Sabah yang Allah berikan nikmat luar biasa. Tetapi ketika mereka kemudian diberikan kecukupan, kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhaqumut takatsur. Rupanya takatsur mereka berlomba-lomba mencari kekayaan menjadikan melalaikan mereka untuk beribadah kepada Allah sampai pada tingkat kekufuran. Fa'aradu, maka mereka pun berpaling. Apa yang terjadi setelah mereka berpaling? Fa'arsalna alaihim sailal arim. Allah Subhanahu wa taala utus kepada mereka banjir bandang yang sangat besar. Kebetulan waktu saya belajar di Yaman, markas yang saya tempat belajar itu pas di belakangnya itu Sail Arib. Sungai yang disebut dalam Al-Quran Sail Arib. Sungai itu terkadang menjadi jalan, terkadang menjadi sungai. Apabila bendungan Ma'rib sudah penuh kemudian diangkat, maka jadi sungai itu. Ya. Kemudian ditutup lagi jadi jalan. Ya. Artinya bahwa sejarah itu masih ada sampai hari ini. Sejarah Sail Arim itu. Lah banjir inilah. Setelah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirim tikus-tikus besar. Sebesar kucing menggerogoti bendungan tersebut. Akhirnya kemudian jebol dan menjadikan banjir bandang yang sangat besar. Maka banjir inilah kemudian meluluhlantakkan semua perkampungan Sabah. Membumi hanguskan kebun-kebun indah, taman-taman indah. Dan kita bisa saksikan di mata kita bagaimana gempa Lombok yang tadinya negeri Lombok tersebut negeri yang sangat indah. Tapi setelah dihempas oleh bencana, lihat kondisinya. Aceh, itu negeri yang sangat indah. Tapi setelah diterjang tsunami, lihat dampak tsunami. Padahal hanya hitungan detik, bukan hitungan hari. Sudah tidak berbentuk. Dan daerah-daerah di negeri kita. Ya. Lah Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mengirim Sail Arim ini, meluluhlantakkan seluruh negeri Sabah. Terpaksa para penghuninya mengungsi. Ada yang kemudian ke Madinah. Ada yang kemudian ke Syam. Ada yang kemudian ke Persia. Dan ke beberapa negara yang penting mereka menyelamatkan dirinya. Meminta suaka. Dan sebagian besar mereka meninggal dan menjadi korban daripada banjir Sail Arim ini. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lantakkan semuanya. Kebun-kebunnya, tanam-tanamannya, buah-buahannya. Cukup sampai di sini. Allah katakan, وَبَدَّلْنَاهُمْ
bi jannataihim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Subhanallah. La haula wa la quwata illa billah. Maka kami ganti untuk mereka dengan 2 kebun yang tidak sebagaimana 2 kebun di zaman sebelum ditimpakan kepada mereka sel arid. Yang tadinya beragam macam tumbuhan dan buah-buahan hidup. Yang tadinya beragam macam pohon-pohonan dan keindahan yang luar biasa. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala musnahkan, tidak ada satupun tumbuh-tumbuhan, tidak ada satupun buah-buahan kecuali hanya 3 saja. 3 tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di situ. Pertama, ukulin khamtin, pohon yang sangat berduri dan tidak bisa dimakan buahnya karena rasanya pahit. Kemudian wa aslin, pohon yang sangat besar tapi tidak berbuah, hanya diambil naungannya saja. Kalau orang kemudian musafir, capek, panas, maka berlindung dari pohon aslin. Wa syai'in min sidrin qalil, dan sedikit dari pohon sidr. Pohon sidr juga sama, pohon yang berduri dan berbuah setahun sekali. Itu pun buah kecil-kecil yang tidak mencukupi untuk mereka makan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika jazainahum bima kafaru." Begitulah kami balas mereka terhadap apa yang mereka perbuat dari kekafiran. Wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami mengadab mereka kecuali karena kekufuran. Karena kekufuran. Itulah firman Allah Azza wa Jalla, "Wala in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur, ingat azabku sangat pedih. Dari sini banyak pelajaran yang kita petik daripada kisah Sabah ini. Bagaimana sebuah negeri yang tadinya Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat yang begitu besar, harusnya dia bersyukur kepada Allah tapi kufur, akhirnya Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan untuk mengirim azabnya kepada negeri tersebut. Maka ini juga harusnya menjadi sebuah pelajaran bagi negeri kita. Negeri kita itu Allah berikan kekayaan. Di dalam perutnya banyak tambang. Di atas buminya tumbuh-tumbuhan, segala tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh. Memiliki lautan dengan beragam macam ikan. Memiliki air yang bersih. Memiliki tambang yang banyak. Memiliki penghasilan-penghasilan yang luar biasa. Itulah gambaran negeri kita. Kalau seandainya penduduknya tidak beriman dan bertakwa, maka lambat laun kekayaan di negeri kita juga akan hilang. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Kalaulah penduduk negeri itu mau beriman dan bertakwa, kami akan buka pintu langit dan bumi dan kami akan hujani mereka dengan berkah, dengan kebaikan. Tetapi kalau seandainya kadzabu, mereka berdusta kepada Allah, mendustakan Rasul, menghina Allah dan Rasulnya, menghina syariat Allah dan syariat Rasulnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan segan-segan mengirim azabnya, menghilangkan seluruh kekayaan di negeri kita ini. Oleh karena itulah maka marilah kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, menjalankan seluruh perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala semampu kita, dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sekuat tenaga. Berusaha menikmati yang dihalalkan, berusaha menjauhi yang diharamkan. Itulah yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kalau seandainya kita telah beriman dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencabut di negeri tersebut kefakiran, kemiskinan, kesusahan, kelemahan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kebaikan yang banyak. Allah berfirman, "Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran dhahiratan wa qaddarna fiha as-sayra." Dan kami jadikan di antara mereka
dan di antara desa-desa yang kami berkahi padanya, desa-desa yang luar biasa. Wa qaddarna fiha as-sayr, dan kami mudahkan perjalanan mereka. Allah ingin menggambarkan kepada kita betapa makmurnya negeri Saba. Anda bisa bayangkan 10 hari perjalanan, 10 hari 10 malam kita berjalan musafir dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Mereka tidak memerlukan zat, mereka tidak memerlukan semacam perbekalan. Tidak harus kita membawa makanan, kita tidak harus membawa minuman. Karena sepanjang jalan itu ada makanan dan terairi air minuman. Negeri mana ini? Kecuali ada negeri Saba. 10 hari perjalanan ke sana kemari. Dan subhanallah, Allah berikan keamanan. Allah berikan keamanan yang luar biasa sampai Allah mengatakan siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Silakan kalian berjalan di siang hari, di malam hari, kalian akan aman. Walaupun seorang wanita berjalan sendirian, Allah berikan keamanan. Tidak ada yang mencuri, tidak ada yang berbuat jahat, tidak ada yang merampok. Karena itu tidak mungkin terjadi. Allah telah limpahkan kepada kaum Saba, hampir semuanya kaya, tidak berhajat kepada harta. Jadi apa kejahatan yang akan mereka lakukan? Menyebarnya dan banyaknya kejahatan itu biasanya di negeri miskin. Ya. Ketika orang susah mencari rizki, susah mencari ekonomi, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan negeri tersebut juga tidak diangkat-angkat kemiskinannya karena kekufurannya. Terkadang kalau orang kurang iman, kurang ilmu, kurang takwa, mereka bisa saja kemudian merampok, mencuri, mencopet, dan lain sebagainya. Tapi negeri Saba ini negeri yang makmur, negeri yang kaya. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keamanan, berjalan kemana saja mereka tanpa mau berbekal karena banyak makanan di sana dan di sini. Ya. Akhirnya, karena mereka sudah terlena dengan kekayaan Allah subhanahu wa ta'ala, wa faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa dhalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzakin inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Karena mereka itu sudah kenyang, makanan banyak melimpah. Akhirnya mereka berdoa dengan doa yang buruk. Aneh, lihat. Harusnya orang yang diberikan nikmat berdoa agar ditambah nikmatnya. Tapi kaum Saba ini dasar mereka kufur nikmat. Mereka justru berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Mereka meminta kepada Allah agar ketika safar tidak diberikan makanan kepada mereka. Kalau bisa mereka safar itu dalam posisi lapar. Padahal mereka diberikan kekayaan, kiri kanan kebun, tinggal memetik saja. Ya. Tapi mereka tidak mau seperti itu. Mereka mau miskin dalam perjalanan. Sehingga mereka mengatakan, ya Allah, ba'id baina asfarina, jauhilah di antara safar-safar kami. Maksudnya jauhi dari makanan-makanan, jauhi dari minum-minuman, karena kami ingin merasakan betapa bagaimana rasanya orang yang safar itu dalam posisi tidak makan dan tidak minum. Mereka mau susah. Aneh. Mereka sudah diberikan nikmat, harusnya disyukuri nikmat itu, malah mau susah. Persis seperti kisah Bani Israel. Ketika mereka diberikan makanan lezat dari langit, ma'idatan minas sama. Makanan dari langit, makanan yang lezat. Tiba-tiba mereka meminta kepada Musa makanan yang tidak enak. Mereka mendolimi diri mereka sendiri. Makanya Allah juga mengatakan wa zalamu anfusahum, dan mereka zalim terhadap diri mereka. Makanya saya juga terkadang heran di lingkungan kita ini. Ada orang kaya yang Allah limpahkan rezeki kepada mereka. Terkadang bukan hanya bakhil kepada orang lain, dia pun bakhil kepada diri sendiri. Padahal dia sanggup membeli makan yang enak, membeli lauk pauk yang enak. Dia lebih memilih uangnya disimpan dan tidak mau disedekahkan untuk orang lain, bahkan untuk dirinya sendiri bakhil. Terkadang pakaian sholatnya biasa-biasa saja, itu pun kalau sholat.
Mereka tidak paham ketika mereka mati. Yang pertama kali berpisah dari mereka adalah harta. Sebelum keluarga. Karena keluarga berpisah itu setelah diantarkan Anda ke kuburan, baru Anda ditinggalkan. Jadi ada orang-orang yang mendolimi diri mereka. Harusnya seorang itu bersyukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menikmati apapun yang Allah subhanahu wa ta'ala nikmatkan kepada kita selama itu halal. Kita boleh memakan makanan yang enak, meminum minuman yang enak selama itu halal dan penuh berkah. Dan jangan lupa bersedekah kepada orang lain. Bersedekah kepada orang-orang susah, orang fakir, orang miskin, anak yatim. Karena itu bentuk kelembutan hati, dengan sebab itulah hidayah Allah masuk ke dalam hati kita. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa dhalamu anfusahum, tapi mereka mendolimi diri mereka sendiri. Apa terjadi? Faja'alnahum ahadith. Maka kami jadikan cerita mereka menjadi buah bibir di semua tempat dan daerah. Ya, karena itu tanda-tanda kuasa Allah. Negeri Sabah, negeri yang menjadikan pembicaraan semua daerah setelah terjadi azab Allah. Setelah kemudian Allah kirimkan banjir yang sangat besar. Kemudian sebagian mereka pergi ke Syam, sebagian mereka pergi ke Irak, sebagian mereka pergi ke Persia, sebagian mereka pergi ke Madinah. Maka akhirnya kemudian bapak-bapak mereka menceritakan kepada anak-anaknya, menceritakan kepada cucu-cucunya. Akhirnya menjadi buah bibir dan cerita di semua tempat. Termasuk Al-Quran juga ikut menceritakannya. Allah mengatakan, wa mazzaqnahum kulla mumazzakin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan sehancur-hancurnya negeri itu. Na'udzubillah. Inna fi dhalika la ayatin likulli sabbarin syakur. Ini semua sebenarnya menjadi tanda bagi orang-orang yang mau sabar. Sabar ketika menjalankan ketaatan. Sabar ketika menjauhi kemaksiatan. Sabar ketika menerima takdir dan putusan Allah, baik yang baik ataupun yang buruk. Kemudian syakur, dan pelajaran bagi orang-orang yang mau bersyukur. Kisah yang banyak dicatat dalam sejarah-sejarah Arab. Karena Saif ibn Ziyazan ini adalah raja yang terakhir yang memimpin Yaman dari keturunan Himyar dari kerajaan Sabah. Ma'ruf, kerajaan Sabah dulu dipimpin oleh seorang ratu namanya Balqis. Lah raja yang terakhir itu namanya Saif ibn Ziyazan. Inilah tokoh yang kita akan kisahkan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika antum semua membaca surat Al-Buruj, maka dalam surah Al-Buruj itu ada satu kisah yang disebut dengan Ashab Al-Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Dan Ashabul Ukhdud itu terjadi di beberapa tempat, di beberapa negara. Pertama terjadi di Irak di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Yang kedua terjadi di Mesir di zaman Fir'aun laknatullah alaihi. Kemudian yang ketiga terjadi di Persia, Iran, dan yang terakhir terjadi di Yaman. Itulah kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud itu artinya orang-orang yang membuat api, kemudian memasukkan orang-orang yang beriman, dibakar hidup-hidup di situ. Disebut Ashab Al-Ukhdud. Pertama di Irak. Korbannya siapa? Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dimasukkan ke dalam api oleh Namrud, Raja Babil.
Kemudian yang kedua di Mesir. Korbannya siapa? Seorang wanita tukang sisir putri Fir'aun, namanya Masyitah, inatu Fir'aun. Digoreng hidup-hidup di atas tungku api karena beriman kepada syariat Musa alaihi salam. Kemudian yang ketiga di Persia, ada seorang raja yang menikahi mahramnya dan masyarakatnya tidak setuju. Kemudian siapapun yang tidak setuju dengan pernikahannya maka akan dibakar hidup-hidup. Kemudian terakhir yang kita akan kisahkan di sini, di Yaman. Jadi di Yaman itu ada seorang raja namanya Dzu Nuwas. Catat karena banyak nama-nama yang asing, antum jarang dengar. Jadi ada seorang raja namanya Dzu Nuwas. Itulah raja yang pernah berkuasa dari raja-raja Himyar yang ada di Yaman. Lah Dzu Nuwas ini yang tadinya beragama Nasrani akhirnya menjadi Yahudi. Tetapi Najran masyarakatnya itu agamanya Nasrani. Lah Dzu Nuwas ini kejam sekali. Siapapun yang tidak menurut perintah dia, tidak masuk ke agama Yahudi, maka akan dibakar hidup-hidup. Lah pembakaran hidup-hidup itu pernah dilakukan Dzu Nuwas itu bukan hanya 1, 200, 1000, 2000, tidak. Sampai 20.000 jiwa dimasukkan ke parit api. Kisahnya diabadikan dalam Suratul Buruj. 20.000 orang yang beriman dipanggang dalam api di zaman Dzu Nuwas itu. Lah ketika Dzu Nuwas berkuasa ini kejam sekali. Kemudian orang-orang Yaman pun meminta kepada negara Romawi yang ketika itu berkuasa di Syam untuk menolong orang-orang Nasrani yang diintimidasi, disiksa dan ditekan oleh Dzu Nuwas ini. Akhirnya Raja Romawi kemudian mengirim surat ke Ethiopia agar negara Ethiopia yang sama-sama beragama Nasrani ketika itu mengutus pasukan untuk menghancurkan Najran dan membunuh Dzu Nuwas. Akhirnya dikirimlah oleh Raja Habasyah Ethiopia 2 jenderal kebanggaannya. Pertama Ar-Riyadh, yang kedua Abrahah yang kelak akan menghancurkan Ka'bah itu. Dikirimlah pasukan besar dipimpin 2 jenderal Ar-Riyadh dan juga Abrahah berangkat dari Ethiopia menuju Yaman. Sesampainya di Yaman, maka pasukan besar dari Ethiopia ini menghancurkan Najran dan membunuh Dzu Nuwas. Maka berkuasalah ketika itu sebagai pengganti Dzu Nuwas adalah Ar-Riyadh. Tetapi Riyadh kemudian dibunuh oleh Abrahah. Maka Abrahah lah yang berkuasa di Yaman mengikut hukum Habasyah Ethiopia. Lah pada dasarnya orang-orang Yaman ketika Abrahah berkuasa, mereka suka dengan cara-cara Abrahah dibandingkan penguasa sebelumnya Dzu Nuwas yang kejam. Tetapi ketika makin lama berkuasa Abrahah itu rupanya jauh lebih jahat, lebih kejam dibandingkan Dzu Nuwas. Dan berakhir kebencian orang Arab kepada Abrahah ketika Abrahah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah.
Lah salah satu kejahatan Abraha, kebengisan Abraha itu suka menculik wanita-wanita yang menurut dia cantik, walaupun sudah bersuami, maka akan dipaksa dan diambil. Suatu ketika Abraha menaksir seorang wanita keturunan Raja Himyar. Suaminya itu turunan Raja Himyar. Nama wanita itu Qamariyah. Jadi Abraha itu suka dengan Qamariyah ini, istri daripada turunan Raja Himyar ini. Akhirnya diculik. Kemudian dipaksa dinikahi Abraha, padahal masih punya suami. Maka dari pernikahan Abraha dengan Qamariyah ini lahirlah putra Abraha namanya Masruq ibnu Abraha. Masruq ibn Abraha. Lah Qamariyah ini dengan suaminya yang lama, turunan Raja Himyar itu punya anak. Masih kecil. Anak inilah yang kita akan ceritakan, namanya Saif ibn Dhi Yazan. Saif ibn Dhi Yazan. Jadi Qamariyah punya anak dari suami lamanya, keturunan Raja Himyar ini, namanya Saif ibn Dhi Yazan, kemudian diculik oleh Abraha. Kemudian paksa dinikahi, punya anak pula dari Abraha itu namanya Masruq ibn Abraha. Berarti saudara seibu dengan Saif ibn Dhi Yazan. Lah, suaminya Qamariyah ini, karena dia sakit hati dengan Abraha, istrinya diculik dan paksa dinikahi, akhirnya dia pun pergi ke Persia, meminta bantuan Raja Persia untuk meruntuhkan kerajaan Abraha. Dan ketika itu Raja Persia menyanggupi, tetapi Allah takdirkan ketika sampai di pintu Persia, ketika hendak pulang ke Yaman, meninggallah suami daripada Qamariyah, ayah daripada Saif ibn Dhi Yazan. Jadi Saif ibn Dhi Yazan ini diasuh oleh Abraha, karena juga punya saudara sesusu, saudara seibu namanya Masruq ibn Abraha. Dan juga punya anak lagi namanya Maksun. Jadi dua anaknya. Pertama Maksun ibn Abraha, yang kedua Masruq ibn Abraha. Lah ketika Abraha membuat gereja yang sangat besar untuk mengalihkan orang-orang Arab supaya jangan haji ke Ka'bah dan diputarkan ke gerejanya, maka orang-orang Bani Kinanah dari Arab marah. Akhirnya kemudian menghinakan tempat ibadahnya Abraha tersebut. Marahlah Abraha. Maka Abraha pun mengirim pasukan besar dengan gajah-gajahnya yang diambil dari Ethiopia. Sebenarnya gajahnya tidak banyak, hanya ada yang mengatakan 4 gajah, ada yang mengatakan 8 gajah, ada yang mengatakan 12 gajah. Yang jelas gajah itu tidak pernah dilihat oleh orang Arab. Aneh gitu kan, melihat gajah, karena nggak pernah melihat gajah masalahnya. Berangkatlah Abraha dan pasukan dan gajah-gajahnya menuju Mekah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan Ka'bah tidak bisa dihinakan manusia, karena Ka'bah itu punya Rabb sendiri yang menjaganya. Maka terjadilah peristiwa yang diabadikan dalam Al-Quran. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Suratul Fil menceritakan kisah Abraha. Singkat cerita, maka Abraha pun diserang oleh burung ababil, sempat diselamatkan dan dibawa ke Son'a, tetapi kemudian usianya tidak lama meninggal. Maka tahta kekuasaan Abraha di Yaman
kemudian jatuh ke tangan putranya namanya Maksun ibn Abraha. Tapi Maksun ibn Abraha tidak lama usianya, 2 tahun dia berkuasa, meninggal. Kemudian tahta itu jatuh ke tangan adiknya namanya Masruq ibn Abraha. Masruq ibn Abraha. Lah Masruq ibn Abraha sekali lagi dengan Saib ibn Diyazin itu kan satu ibu, beda bapak. Sementara Saib ibn Diyazin ini dirahasiakan oleh ibunya siapa ayahnya. Jadi dari kecil ini Saib ini disangkanya dia anak Abraha. Jadi ketika sudah sama-sama dewasa, berselisihlah antara Masruq dengan Saib ibn Diyazin ini. Tiba-tiba kemudian Masruq mencela Saib dan mencela ayahnya. Jadi Saib ini berpikir, sementara ini dikiranya dia orang Ethiopia, turunan Ethiopia, rupanya bukan. Mengadulah dia kepada ibunya dan bertanya, sebenarnya saya itu anak siapa? Maka ibunya bercerita bahwa kamu itu anak dari seorang raja turunan Himyar ibn Tabah yang kekuasaannya direbut oleh Abraha dan ibumu diperbudak oleh dia. Dari situlah Saib dendam dengan orang-orang Ethiopia. Akhirnya kemudian Saib ibn Diyazan ini kemudian rencana untuk mengusir orang-orang Ethiopia dari Yaman dan ingin membunuh Masruq ibn Abraha ini. Berangkatlah dia ke Syam meminta bantuan kepada Raja Romawi agar mengambil alih kembali kekuasaan ayahnya yang diambil orang-orang Ethiopia oleh Abraha dan turunannya. Tapi sayang, orang-orang Romawi, kerajaan Romawi tidak mau. Kenapa? Karena antara dengan Romawi itu dari segi keyakinan sama-sama Nasrani. Kecewalah siapa? Saib ibn Diyazan ini. Karena kecewa akhirnya, kemudian dia pun berusaha mencari cara. Terpikirlah dia punya teman namanya Nu'man ibn Munzir, salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Himyar juga yang ada di Irak. Berangkat dia ke Irak, kemudian berdiskusi dengan Nu'man ibn Munzir soal kekuasaan yang ada di Yaman. Kata Nu'man ibn Munzir, sebaiknya kamu minta bantuan ke Persia. Saya setiap setahun sekali biasanya berniaga ke tanah, ke Iran, ke Persia. Nanti pada waktunya kita sama-sama berangkat, kita minta bantuan Persia. Akhirnya pada waktu yang ditentukan, Saib ibn Diyazan dengan Nu'man ibn Munzir, ini sama-sama putra penguasa Himyar, kemudian berangkat ke Persia. Datanglah ke Raja Persia ketika itu, Kisra. Awalnya Raja Persia tidak mau nolong. Buat apa ngirim pasukan ke Yaman? Yaman gak ada apa-apanya, pergi saja. Tetapi karena Raja Persia ini menghargai Saib ibn Diyazan karena dia adalah anak turunan Raja besar Yaman, maka Raja Persia hanya memberikan hadiah berupa perhiasan-perhiasan dan uang banyak. Pulanglah Saib ibn Diyazan ini membawa hadiah dari Raja Persia, tapi di tengah jalan hadiah itu dibagi-bagikan kepada fuqara dan juga masakin. Jadi ketahuan sama pasukannya Persia ini, dilaporkan ke raja. Marah raja itu, kok dikasih hadiah malah dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Akhirnya ditangkap, kemudian dihadapkan ke raja. Raja bertanya, kamu tidak menghargai hadiah? Harusnya kau bawa hadiah itu ke Yaman. Kenapa kau bagi-bagikan di sini? Kata Saib ibn Diyazan, tujuanku ke Persia ini bukan ingin dapat hadiah. Tujuanku ini supaya engkau mengirim pasukan, membawa pasukan ke Yaman, usir orang-orang Ethiopia, nanti kau yang kuasa di sana. Akhirnya kemudian Raja Persia ini berpikir, ya sudah kalau begitu satu malam kau menginap di sini. Maka Saib ibn Diyazan pun menginap di istana Kisra Persia itu.
Lah akhirnya kemudian Raja Persia ini pun berdiskusi dengan para menterinya, para wazirnya, para mustasyarnya, kemudian berdiskusi apakah kita tolong atau tidak. Rupanya salah satu mustasyirnya ini, penasihat raja, punya ide. Bagaimana kalau seandainya kita kirim pasukan, tapi jangan pasukan inti. Kita kan ada penjara. Di penjara itu kan banyak orang jahat. Ada perampok, ada perompak, ada koruptor, macam-macam gitu ya. Gimana kalau seandainya orang-orang yang di penjara itu kita buat kirim saja orang-orang itu biar perang melawan orang-orang Ethiopia di Yaman. Kalau seandainya kita menang, berarti Yaman di bawah kekuasaan Persia. Kalau pun tidak rugi karena yang mati orang-orang jahat. Akhirnya raja pun setuju. Kemudian dikeluarkanlah tawanan-tawanan yang ada di penjara itu. Kemudian raja memilih satu orang pemimpin yang sangat cerdas, yang namanya Wahraz. Ya, tulisannya Wahraz. Si Wahraz ini dia menjadi pemimpin perang. Kata raja, ya Wahraz, bawalah pasukan orang-orang penjara itu yang jumlahnya 800 orang dengan 8 kapal, berarti masing-masing kapal 100 orang. Bawa, ikuti Saib ibn Diyazan itu, ikuti kemauannya. Akhirnya kemudian disiapkan 8 kapal, masing-masing kapal 100 penjahat penjara. Berangkatlah dari Ethiopia menuju Yaman, menyeberang lautan. Rupanya di tengah lautan 2 kapal tenggelam, sisanya tinggal 6 kapal. Berarti tinggal 600 penjahat pasukan. Ketika sampai di Yaman, maka Wahraz ini bertanya kepada Saib ibn Diyazan, kamu punya pasukan apa di sini? Gak mungkinlah kami nyerang. Hanya 600 pasukan yang kita lawan ini ribuan orang. Kata Saib ibn Diyazan, saya akan buat orang-orang Arab ini bangkit dan ikut menyerang bersama Anda. Maka kemudian Saib ibn Diyazan mempengaruhi orang-orang Arab Himyar dan kabilah-kabilah di Yaman untuk bangkit dan memberontak. Karena dari dulu mereka suka dengan orang-orang Ethiopia. Abroha dan turunan itu tidak suka, karena kejam sekali. Akhirnya terkumpullah sampai ribuan pasukan bergabung dengan tentara Persia. Tentara Persia tidak banyak, hanya 600 pasukan, itu pun orang-orang jahat yang dikeluarkan dari penjara kan itu. Sementara tentara Masyruk, putra Abroha ini banyak. Akhirnya ketika 2 pasukan berhadapan-hadapan nih, satu pasukan Masruk putra Abroha dengan pasukan ribuan gitu ya, dengan gajah-gajahnya. Yang satu pasukan Saib ibn Diyazan dengan Himyar dan kabilah-kabilah Arabnya yang dibantu dengan sedikit pasukan Persia. Akhirnya Wahraz pun kemudian dalam peperangan itu berhasil membunuh Masruk ibn Abroha. Ketika berhasil membunuh Masruk itulah, maka pasukan tunggang langgang kemudian Saib ibn Diyazan berhasil melumpuhkan orang-orang Ethiopia Yaman, sehingga 2/3 pasukan jadi tawanan dan sepertiganya lari tunggang langgang entah kemana. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah kemudian dimenangkan oleh Saib ibn Diyazin, Masruk sudah meninggal dan orang-orang Habasyah sudah banyak yang ditawan, sebagiannya pulang ke Habasyah dan sebagian lagi bersembunyi. Akhirnya kemudian Masruk pun menjadi raja yang terakhir daripada raja-raja Himyar yang menduduki tahta di Son'a Yaman. Dan pasukan Persia pulang, sehingga ketika itu kerajaan Himyar yang dipimpin oleh Saib ibn Diyazin setiap tahunnya harus bayar upeti dikirim ke Persia. Berarti di bawah hukum Persia. Itulah kenapa Persia masuk
negeri Arab. Di sini ceritanya. Ya. Lah Saib ibn Yazin ini, ikhwatul fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, setelah dia berkuasa jadi raja, dibicarakan orang-orang Arab. Dibicarakan orang-orang Arab. Dan orang Arab senang karena bisa mengusir penjajah dari tanah mereka kembali ke Ethiopia. Lah salah satu yang datang dari pembesar-pembesar kabilah Arab untuk mengucapkan selamat dengan terpilihnya Raja Saib ibn Yazin ini adalah kakeknya Nabi SAW, namanya Abdul Muttalib. Ya. Jadi Abdul Muttalib datang dari Haram menuju Son'a Yaman untuk mengucapkan selamat atas terpilihnya Saib ibn Yazin menjadi Raja Himyar terakhir dan menguasai Yaman dan mengusir para penjajah Akhbas, orang-orang Habasyi Ethiopia, pulang lagi ke Habasyah. Dalam percakapan Abdul Muttalib dan Saib ibn Yazin ini, karena Saib ibn Yazin ini, ikhwan, cerdas orangnya. Dia punya pengetahuan, suka baca. Lah, dia punya ramalan. Jadi suatu ketika dia berjumpa dengan Abdul Muttalib, dia terkesan dengan Abdul Muttalib. Jadi dia pun meminta dengan Abdul Muttalib untuk duduk berdua dan membicarakan empat mata. Maka kemudian Abdul Muttalib pun berdialog dengan Saib ibn Yazin hanya berdua saja. Kata Saib, ini rahasia, hanya aku yang tahu, katanya. Kemudian kata Saib ibn Yazin, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya sebentar lagi akan lahir seorang yang akan memimpin aku. Dia terlahir yatim, namanya Muhammad. Bapaknya meninggal, diasuh kakeknya 2 tahun. Kemudian kakeknya meninggal, akan meninggal dan akan diasuh paman, dan dia akan menguasai bangsa Arab, bahkan menguasai dunia. Dan saya lihat itu ada pada turunan, kata Abdul Muttalib. Tak benar ini katanya. Tetapi Saib ibn Yazin dengan yakin bahwa itu ada pada turunan Abdul Muttalib. Kemudian Saib ibn Yazin mengatakan kepada Abdul Muttalib, saya wasiatkan kepadamu, kalau dia sudah lahir, jaga dia, jangan sampai diketahui orang-orang Yahudi. Kalau seandainya orang-orang Yahudi tahu ini akan jadi penguasa Arab dan penguasa dunia, pasti mereka akan membunuhnya. Jadi diwanti-wanti sama Saib ibn Yazin ini Abdul Muttalib ini. Lah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah takdirkan kemudian Saib ibn Yazin ini dibunuh secara ightial itu pengecut oleh orang-orang Habasyah yang dendam dengan Saib. Jadi ada beberapa orang yang memang menginginkan membunuh Saib ibn Yazin ini dan berhasil. Akhirnya Saib ibn Yazin pun kemudian meninggal dunia di tangan musuh-musuhnya dari kalangan Ahbas, kalangan orang-orang Habasyah Ethiopia. Akhirnya kemudian tidak ada lagi terus kerajaan Himyar di Yaman Son'a. Dan ketika itu lahirlah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dakwahnya sampai ke negeri Yaman persis seperti yang diisyaratkan oleh Saib ibn Yazin. Akhirnya Nabi SAW menjadi penguasa Arab, menguasai Yathrib, menguasai Mekah, menguasai Madinah, menguasai suku-suku, sampai akhirnya ajarannya sampai ke Yaman, sampai ke Persia, sampai ke Romawi, bahkan sampai ke Jabal Uhud. Ya, sampai ke sini. Ya. Karena kita umat Nabi SAW. Itulah kisah tentang Ibn Yazin. Mungkin antum baru dengar kisahnya. Ini kisah masyhur. Tetapi di antara kisah Saib ibn Yazin ini ada kisah khurafatnya. Kalau ini kan kisah yang faktanya yang dicatat oleh ahli sejarah. Ada kisah khurafatnya. Apa kisah khurafatnya?
bahwa ibunya Saif ibn Yazid namanya Qamariyah yang saya jelaskan itu bukan manusia katanya, tetapi jelmaan daripada jin. Jadi ibunya itu seorang jin menjelma manusia, kemudian punya anak namanya Saif ibn Yazid, sehingga Saif ibn Yazid ini separuh manusia separuh jin katanya. Tetapi ini kan khurafat, kisah khurafat, tidak perlu dibenarkan ya. Yang jelas bahwa kisah Saif ibn Yazid ini dicatat oleh ahli sejarah sebagai permulaan nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Saif ibn Yazid mengisyaratkan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mewanti-wanti Abdul Muthalib untuk menjaga calon Nabi ini dan jangan sampai ketahui orang-orang Yahudi. Itu sebelum wafatnya Saif ibn Yazid, seorang raja dari raja-raja Himyar yang terakhir menguasai Yaman. Kerajaannya di Son'a Yaman sana. Dari sini secara garis besar khulasahnya berarti pertama, kekuasaan Ethiopia di Yaman itu hanya dikuasai oleh 3-4 raja. Pertama yang berkuasa Riyadh, kemudian Riyadh mati di tangan Abroha, naiklah Abroha. Kemudian Abroha meninggal karena dikutuk dan diazab oleh Allah dengan burung ababil. Kemudian dilanjutkan putranya Maksud ibn Abroha. Kemudian Maksud meninggal hanya sebentar, kemudian tahta jatuh kepada Masruq ibn Abroha, dan Masruq ibn Abroha dibunuh oleh tentara Saif ibn Yazid. Dari sinilah tidak ada lagi Ethiopia di Yaman, semua hengkang kemana? Balik ke Ethiopia, sehingga Yaman berkuasa di bawah hukum Persia. Makanya di zaman itu, karena Yaman itu Arab gitu ya, di bawah hukum Persia. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi itu melihat para sahabat orang-orang Ansor. Orang Ansor itu kan turunan Yaman, Khazraj dan Aus. Jadi mereka masih terpengaruh budaya Persia. Terkadang mereka melakukan ulang tahun yang gak jelas dari Persia itu. Lah ketika Nabi melihat ulang tahun aneh-aneh para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, ada perayaan-perayaan tertentu, maka Nabi SAW merubah perayaan-perayaan itu dengan mengatakan, innallaha qad abdalakum bi khairi minhuma idul fitri wa idul adha. Allah sudah ganti perayaan kalian dengan perayaan yang jauh lebih baik, maksudnya Idul Fitri dan Idul Adha. Itulah perayaan Islam. Dari sini menunjukkan bahwa budaya Persia masih ada. Tetapi lihatlah bagaimana negeri Arab, negeri Yaman pernah dikuasai oleh beberapa negara. Salah satunya ya Ethiopia, kemudian terakhir Persia. Tetapi setelah diutusnya Nabi SAW, negara Yaman menjadi negara Islam sampai hari ini.